Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah Paskah sore ini. Liturgi sore hari ini dikemas secara khusus dalam bentuk perayaan Paskah. Sebelum memulai ibadah pada sore hari ini, jemaat diberikan waktu secara pribadi untuk mempersiapkan diri untuk memulai ibadah. Silakan. Amin. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa berkata. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang bisa Haleluya bagi anak domba. Dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ku berdiri karena umatmu dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang hari
Bapak Ibu sekalian, ibadah Paskah ini berlangsung di dalam nama Tuhan kita yang telah bangkit dari maut. Dia hidup dan telah menyatakan karyanya di antara kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Cuma dipersilakan dulu. Hah? Apa? Yesus tidak ada di kuburnya? Bagaimana mungkin itu terjadi? Peristiwa-peristiwa ini begitu penting sehingga saya telah mencatatnya. Maria bercerita pada kami para murid. Pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur Yesus. Lalu tiba-tiba malaikat turun dari langit, menggulingkan batu, dan kemudian berkata kepada kami bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus tidak ada di kuburnya. Setelah mendengar kabar itu, segera aku dan Petrus berlari cepat sekali menuju ke kubur Yesus. Napasku seperti sampai mau copot rasanya. Di depan kubur yang terbuka itu, aku berhenti, mengatur nafasku sambil berpikir, mungkinkah Yesus benar-benar menaklukkan kematian? Bukankah kematian tidak punya lawan? Manusia yang paling kaya sekalipun tidak bisa melawan kematian. Pengetahuan medis yang paling mutakhir sekalipun tidak bisa membuat seseorang hidup selamanya, bukan? Aku kemudian masuk ke kubur itu, melihat dengan kepala mataku sendiri kain kapang terletak di tanah, sedang kain peluh sudah tergulung agak ke samping. Tidak mungkin Yesus dicuri. Sebab pencuri mana yang sempat-sempatnya menggulung kain dan tidak membawanya sekaligus? Ini seperti mimpi bagiku. Aku bingung, aku gelisah. Aku tidak tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Tetapi satu hal yang pasti, Yesus tidak ada di dalam kubur ini. Atau Yesus benar-benar mengalahkan kematian. Apakah Yesus benar-benar bangkit? Yesus
Mari kita bersukacita sebab inilah hari di mana Allah menyatakan kuasa-Nya. Ia melepaskan kita dari keraguan dan ketakutan. Ia bangkit, Ia hidup dan memulihkan hidup umat-Nya. Mari kita pujikan, Dia sungguh baik. Di dalam terang kebaikan dan anugerah Allah yang sudah mati dan bangkit bagi umat-Nya, mari kita datang mengakui dosa di hadapan-Nya. Dengan bersautan, mari kita menaikkan doa pengakuan dosa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah mengajukan kuasa dosa dan maut. Namun, kami mengakui bahwa kami masih tertawan oleh keraguan dan ketakutan. Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengabaikan orang miskin dan lapar. Kami abai terhadap mereka yang berduka. Jemaat wanita, kami terhadap mereka yang tertindas dan acuh terhadap sebuah perdamaian. Jemaat pria, Kami meremehkan mereka yang lemah dan menyakiti bumi yang Engkau ciptakan. bersama-sama Tuhan, ampunilah kami, ajar kami mengasihi-Mu dan sesama kami.
Jemaat diberi waktu untuk melakukan doa, melakukan dosa secara pribadi. Amin. Sebuah nama yang permai. Namanya Hak Kasih penebus, dihapus dosa manusia dengan darah kudus. Yesus penebusku, mengasihinya, membalas kasihnya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah. Demikianlah berita anugerah bagi kita sekalian, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh anugerah kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerah-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Syukur kepada Allah. Junjungan yang kupilih. Junjungan yang kupilih,
dikasih Tuhan, kita akan merenungkan firman dan sebelumnya kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan di sore ini mengingat kembali akan kebangkitan Kristus Tuhan kami. Sudah rela meninggalkan surga yang mulia datang ke dalam dunia yang penuh dengan dosa. Untuk mengaku hidup kami yang sebenarnya tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami manusia yang penuh dengan cacat dan celah, yang memikirkan kepentingannya sendiri, seringkali melukai hati sesama kami, bahkan kami mengabaikan Tuhan yang adalah pemilik hidup kami. Tuhan, tapi kami bersyukur karena Kristus Tuhan kami tetap berlari mendapatkan kami kembali ketika justru kami berlari meninggalkan Engkau ya Tuhan. Kemanakah kami bisa pergi menjauhi Roh-Mu? Karena kemanapun kami pergi, di sana ada Roh-Mu yang kami cari dan mengejar kami. Terima kasih karena sore ini Allah Roh Kudus boleh tuntun kami datang beribadah, bukan hanya sekedar sebagai orang Kristen yang mentaati kewajiban dan melakukan ritual agama, tetapi karena kami belajar mengasihi Tuhan Yesus yang sudah lebih dahulu mengasihi dan mencintai kami dalam berhidup. Terima kasih karena Kristus sudah bangkit dan menang. Di dalam Engkaulah kami punya pengharapan, sebab Engkau hidup ada hari esok, dan Engkaulah yang memegang hari esok kami. Berfirman atas kami, hamba-Mu yang sangat berdosa, yang tidak layak ini, mampukan kudus sucikan dia, supaya dia boleh menyampaikan isian Tuhan untuk setiap kami. Dan Allah Roh Kudus yang tidak dapat kami lihat dengan mata jasmani, kami yakin ada di sini dalam hati pikiran kami. Bekerjalah ya Allah Roh Kudus melampaui kata-kata hamba. Setiap firman kami boleh dimampukan untuk mengerti, dan apa yang kami mengerti kami dimampukan untuk melakukan. Demi Kristus Tuhan, Gembala yang baik, firman yang hidup Tuhan, dan Juru Selamat manusia satu-satunya, kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, shalom. Kita langsung saja membuka kitab suci dari Matius, Injil Matius, pasal ke-28 ayat 1 hingga ayat 7. Matius 28 ayat 1 sampai ayat 7. Ini minyak bawa di sini, kedengeran ya? Enggak ya? Begini. Tes 1 2, betul ya? Tes 1 2. Ada. Oh ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, Matius 28 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan, saya bacakan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit datang ke batu penutup itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atas. Wujudnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu pun gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibangkit. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang melakukan firman dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. 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 Saudara, sekian banyak agama yang saya pernah pelajari, saudara. Salah satu yang menjadi sangat fenomenal dan tidak bisa terbantahkan di dalam perjalanan orang yang mengaku ada Tuhan adalah peristiwa kematian kebangkitan, saudara. Jadi kebangkitan itu sebuah peristiwa yang sangat fenomenal. Kenapa saya mengatakan fenomenal? Karena di dalam perjalanan kehidupan orang yang beragama, setiap orang itu percaya ada nabi yang menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada manusia. Oke? Jadi mungkin secara prinsip dasar utamanya adalah gini, manusia itu kan terbatas ya, manusia ciptaan. Jadi manusia itu berusaha untuk mencari Tuhan, itu namanya agama. Jadi manusia cari Tuhan itu agama. Ya, waktu manusia cari Tuhan, lalu dipercayalah bahwa Tuhan itu berbicara kepada umatnya. Makanya ada yang namanya wahyu ya. Nama tahu wahyu ya? Ibu penjual pecel? Ya, bukan ya. Wahyu itu adalah revelation dalam bahasa keren itu penyingkapan. Jadi Tuhan yang metafisik gitu ya, gambarannya metafisik itu. Tuhan yang konon katanya dipercaya sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta dan yang punya segalanya, lalu kemudian menyatakan dirinya kepada manusia. Dan menariknya adalah waktu manusia menangkap siapa Tuhan,
namanya jadi aneh-aneh, jadi beda-beda ya. Bukan ngomong aneh, minta maaf ya. Namanya itu beda-beda. Ada yang menyebut Tuhan itu Tian Kung, Raja Langit. Ada yang menyebut Tuhan itu Allah. Ada yang menyebut Tuhan itu Yesus. Ada yang menyebut Tuhan itu ya Tuhan saja ya, dan lain sebagainya. Jadi menjadi sebuah polemik, jadi pertanyaan bagi beberapa orang, kalau memang Tuhan itu satu, kenapa agamanya banyak gitu. Dan kalau agamanya banyak, kenapa kok model ibadahnya beda-beda? Bahkan secara filosofi mendasar, prinsip dasarnya itu bahkan bukan cuma berbeda tapi bertentangan. Saya contoh ya, saudara kita yang ngomong bahwa percaya Yesus pasti masuk neraka karena itu dosa yang tidak bisa diampuni. Kenapa Tuhan Yesus itu dipertuhan padahal dia adalah nabi? Jadi percaya atau mempertuhan Yesus masuk neraka. Tapi orang Kristen justru sebaliknya, nggak percaya Yesus masuk neraka. Jadi kan bertentangan. Jadi hal-hal yang mendasar ini membuat orang tuh kemudian bergumul. Sama, saya juga waktu itu bergumul. Saya pernah memilih jadi orang ateis waktu jadi remaja. Walaupun saya nggak ngaku, saya ateis gitu, enggak. Tapi cara berpikir saya tentang sebuah kehidupan adalah ya ateis. Tahu ateis ya? Ateis itu nggak percaya sama Tuhan. Jadi kalau ditanya sama saya waktu itu, kalau mati kemana? Ke tanah. Gak usah terlalu banyak cincong gitu ya, panjang, lebar, tinggi, pusing gitu ya. Surga, neraka lah Tuhan gitu ya. Udah dah, itu semuanya tuh cicatobus gitu ya, cicatobus gitu ya. Nonsense lah ya, itu omong kosong. Gak ada lah. Orang kalau mati ya sudah ke tanah, selesai ya. Selesai, gak usah terlalu banyak perdebatan karena nggak ada orang yang pernah datang ke surga lalu motret foto ya berapa lintang utara, lintang selatan gitu ya, ada posisi petanya. Kalau ada yang bisa nunjukin, saya bisa percaya mungkin ya. Waktu itu saya berpikir begitu ya. Walaupun saya tahu ada banyak pendeta yang setiap malam minggu suka traveling. Ya keren, travelingnya bukan ke Jepang, ke Batu, ke Malang, bukan, travelingnya ke surga, saudara. Pernah dengar pendeta? Saya pernah dengar satu orang pendeta khotbah hari Minggu, dia bilang begini, tadi malam saya diundang makan malam sama Yesus. Gokil. Diundang makan malam sama Yesus, saudara sekalian. Ini luar biasa. Dan dia ngomong pada waktu itu saya menyodorkan transkrip khotbah saya kepada Yesus. Lalu Yesus ngomong, jangan khotbah ini. Lalu Yesus mengeluarkan sesuatu catatan dari kantongnya dan memberikan kamu khotbah ini. Dan hari ini saudara sekalian, saya sedang menyampaikan isi hati Yesus kepada Anda semua. Waduh ya, jemaat tuh kadang langsung goosebumps ya, langsung merinding. Wah ini dia ya. Orang kalau mati ya nanti ya, itu mati ya satu kompleks sama Yesus ya. Kalau kita kan orang awam ya. Jadi nanti kalau masuk surga kita kabupaten. Ya. Jadi kalau ketemu Yesus harus 2 kali naik bus, ya agak jauh ya. Tapi kalau pendeta-pendeta besar yang setiap hari Minggu, setiap malam Minggu itu suka traveling ke surga. Wah ini kalau mati ini satu kompleks sama Yesus ya, pendeta ini ya, dekat ya. Jadi kalau kita kan orang awam ya, nanti kalau masuk surga, maaf ya, tinggalnya agak jauh ya. Karena udah penuh daerah surga. Kompleks udah penuh. Soalnya ini menarik ya, dan buat saya, ya ini omong kosong lah ya. Kalau memang ada Tuhan, kenapa agamanya banyak gitu? Dan yang menariknya adalah kalau misalnya ditanya, Tuhan itu agamanya apa? Saya pernah tanya ini berkali-kali, Tuhan itu agamanya apa? Kan jadi salah kaprah ya. Kalau Tuhan agamanya Kristen ditanya, karismatik, Katolik, Protestan, yang mana nih denominasinya? Ya, kira-kira Tuhan itu kalau doa begini, begini. Oh, kita tunggu dulu ya. Nggak langsung aja. Saya kira ada yang oke, jadi ini satu pergumulan buat saya waktu itu dalam perjalanan saya mikir. Tapi yang menarik adalah, yang menggoncangkan pikiran saya adalah kebangkitan Yesus. Ini keren sekali ya. Ada satu orang namanya Lee Strobel ya, seorang jurnalis kriminal ya, jurnalis kriminal. Dia adalah seorang yang sangat senang sekali dengan hal sifatnya logika. Jadi setiap kali ada kejadian, ya ada pembunuhan, pencurian, ada apa gitu ya, orang ini selalu datang dan dengan otak itu kritis sekali untuk melihat tempat TKP ya, tempat kejadian perkara. Dan orang ini karena sangat pintar sekali menyelidiki segala macam kasus, selalu dapat konklusinya. Jadi dia bisa tahu yang bunuh siapa, kejadiannya kapan, dengan semua penyelidikannya. Dan suatu kali dia berjumpa dengan istrinya yang kemudian percaya Yesus duluan. Lalu orang ini ngomong, enggak ada lah, ini orang agnostik. Jadi orang tuh ateis lah, ateis kan banyak variabelnya. Dia agnostik, jadi enggak ada Yesus. Lalu istrinya menyodorkan sebuah fakta, tapi Yesus ini bangkit. Ada tahu Lee Strobel yang dia lakukan apa? Dia menyelidiki kisah kejadian kematian kebangkitan Yesus dengan cara yang sama ketika dia melihat ada kejadian perkara pembunuhan. Dan singkat cerita, ini Bapak, Anda tahu, menemukan fakta yang sangat-sangat luar biasa. Ini buat bukunya sih. Ya, dia buat bukunya The Case of Christ. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada yang suka baca bisa cari bukunya. Atau ini sudah dibuatkan film juga.
kisah nyata, saudara. Jadi orang ini, seorang jurnalis ini, dengan semua kemampuannya, menyelidiki, menyelidiki dengan sungguh-sungguh apa yang ditulis di sana, dan kemudian menyelidiki tempat kejadian perkara. Jadi siapa Yesus yang sesungguhnya? Dia menarik karena pada waktu Listroba membuat sebuah bukti-bukti itu, dia menemukan sebuah konklusi bahwa memang ada Yesus yang datang ke dalam dunia ini, yang tidak berdosa, melakukan apapun yang salah, tidak melakukan apapun yang salah. Lalu kemudian oleh Pontius Pilatus, kemudian diputuskan untuk disalibkan, ya, karena desakan orang-orang Yahudi. Lalu kemudian dia mati dan bangkit. Dan pada waktu bangkit, saudara, ini menarik, kuburnya kosong, bro. Sampai dengan saat ini tidak ada orang yang bisa membuktikan bahwa mayat Yesus itu dicuri. Nggak ada, saudara. Dan ini menjadi sebuah peristiwa yang fenomenal, bukan hanya sekedar sebuah keyakinan iman, bukan. Tapi sebuah gambaran yang menjadi dasar kebenaran. Tapi yang menariknya adalah begini, ada banyak orang Kristen yang percaya Yesus bangkit, tapi kebangkitan Yesus nggak ngaruh di dalam hidupnya. Nggak ada ngefeknya. Jadi you percaya Yesus bangkit, Yesus mati, saya percaya, amin, haleluya Pak Pendeta. Tapi nggak ada hubungannya dengan hidupnya. Lalu apa hubungannya kebangkitan Yesus dengan hidup saya? Apa hubungannya kebangkitan Yesus dengan beberapa hari ke depan akan harus bayar cicilan? Ada yang bayar cicilan? Nggak ada, luar biasa ya kalian ya. Kalau saya masih ada cicilan ya. Nggak ada cicilan di sini, luar biasa ya. Apa hubungannya kebangkitan Yesus dengan masalah pinjol saya? Kan gitu ya. Apa hubungannya kebangkitan Yesus dengan keterikatan saya dengan belanja? Oh ya, ada ibu-ibu tertentu tuh kalau misalnya buka handphone selalu buka Shopee. Shopee. Kalau nggak dengar kata Shopee itu dia nggak gelisah gitu ya. Nggak bisa tidur, sudah ya. Jadi setiap hari itu kalau nggak dengar suara paket, dia nggak bisa tidur. Ada orang-orang tertentu yang mengatakan kebangkitan Yesus itu ada hubungannya nggak sih sama kehidupan relasi rumah tangga saya? Dan inilah yang menjadi ide atau tema utama kita waktu kita ngomong tentang kemenangan Kristus ini. Tanpa kebangkitan Kristus, maka kita tidak akan pernah bisa bangkit. Nah kita ya, bangkit dari keterpurukan. Saya tulisannya akibat dosa. Keterpurukan akibat dosa yang telah kita lakukan. Jadi kita ini orang berdosa. Akibat dari kita manusia berdosa adalah ada sebuah tindakan, ada sebuah habit, kebiasaan, tingkah laku yang mana kita tahu itu salah, tapi kita tidak mampu untuk melepaskan diri dari kesalahan tersebut. Saya ulang ya, kita tahu itu salah, tapi kita tidak mampu melepaskan dari keterikatan dan dosa tersebut. Saya nggak tahu apa yang menjadi dosa dari keterikatan, saya nggak tahu. Tapi kalau kita review, mungkin ada beberapa orang hari ini, maaf, ya sudah menikah sekian lama, tapi masih masturbasi, masih suka nonton film porno, itu keterikatan. Beberapa orang hari ini kecanduannya adalah kecanduan judi, ya judi online, sabung ayam lah ya, mungkin hal-hal yang kecil misalnya judi, pokoknya apapun dibuat judi lah. Kalau nggak judi tuh kayaknya gimana gitu ya, rasanya nggak enak pokoknya. Tiap kali nanti kalau ada pendeta khotbah, yuk taruhan yuk, ini 30 menit atau 35 menit gitu ya. Kalau khotbah 35 menit gue bayar gitu ya. Selalu semua ini dibuat judi. Tahu orang keterikatan dengan itu. Beberapa anak muda pernah datang sama saya kecanduan games. Jadi main game sampai pagi sudah. Sampai pagi, sungguhan, sampai pagi. Jadi nggak aneh kalau lihat, kalau ada orang dulu tuh game online ya. Ya game online tuh ada di luar-luar ya, game online. Itu saya pernah lihat di daerah Lampis rumah saya. Itu motor dari sore malam sampai pagi penuh. Ini orang nggak pulang-pulang, main pakai ini. Main terus. Dan saya tahu, menyadari hal itu. Dan saya juga nggak tahu dengan Bapak Ibu sekalian, mungkin ada kecanduan dengan dia rokok. Kan di bungkus rokok itu sana, merokok dapat menyebabkan kantong kering. Apa tulisannya saya lupa tuh. Udah lama soalnya rokok. Tulisannya coba bantu saya masih rokok. Nggak ada ya, puji Tuhan di sini ada rokok ya. Jadi kalau ada rokok ya harus obat sudah. Saya dulu waktu merokok, saya baca tulisan itu sambil merokok. Merokok dapat membuat kamu cepat mati. Kagak apa-apa. Saya ada orang yang tahu itu salah. Jadi kalau Anda tanya saya, Pak, Bapak kecanduan narkoba berapa? 8 tahun. Tanya, kapan Bapak merasa yang Bapak lakukan itu salah? Sejak tahun pertama saya tahu itu salah. Saya tahu. Jangan bilang saya nggak tahu gitu. Jangan bilang saya, wah saya senang nih kecanduan. Enggak, saudara, saya tahu lah.
Saya tahu apa yang saya lakukan membuat mama saya nangis. Tahu saya. Apa yang saya lakukan membuat rumah kosong. Tahu saya. Apa yang saya lakukan membuat adik saya nuding-nuding kepala ke wajah saya. Saya tahu sudah. Tangannya ke wajah saya tahu sudah. Tahu. Anda tanya saya, mau lepas nggak? Mau sudah. Sungguhan. Wah, nggak boleh ya saudara. Mau sudah. Tapi masalahnya adalah saya tahu itu salah, tapi saya nggak mampu. Maka itu akibat dosa. Akibat dosa. Ya, saya nggak tahu berapa banyak suami hari ini setiap kali berantem sama istrinya main tangan, kapok gitu. Begitu sudah pukul istrinya, Anda tahu dia ngapain? Nyesel. Pak, saya nggak mau Pak pukul sama istri saya. Nggak mau, sungguhan saya nggak mau. Tapi Pak, entah kenapa sih kuasai oleh emosi. Dan saya tahu ini nggak gampang untuk melepaskannya, karena biasanya itu adalah habit ya. Beberapa orang kan dibesarkan dalam sebuah keluarga tertentu ya, betul ya. Jadi itu sebuah circle gitu ya. Ya seorang bapak yang pukul istrinya, itu biasanya sering lihat bapaknya dipukul sama istrinya, bukan ya, dipukul sama bapaknya lagi. Jadi dia bisa melihat sebuah bentuk kekerasan yang tanpa sadar begini. Mukul tuh nggak apa-apa, that's fine, nggak apa-apa. Karena keluarga saya semuanya gitu, pukul-pukul aja, nggak apa-apa. Jadi bagi dia KDRT itu lazim, nggak apa-apa. Jadi ada sebuah gambaran dalam otaknya, dia tahu itu melukai seseorang, tapi dia nggak bisa lepas. Makanya dampak dari dosa itu ada 3 yang saya catat di depan. Yang pertama adalah yang paling sering terjadi dosa masa lalu ya. Dosa masa lalu ya. Bapak saya tuh workaholic ya. Tipikal orang Batak tulen pokoknya. Orang Batak tulen ya. Pergi pagi pulang pagi sudah kerja terus ya pokoknya. Dan tagline hidupnya adalah kita pantang mundur selain sebelum kita sukses. Itu orang Batak. Jadi kalau Anda pernah dengar pengacara terkenal yang suka gini-gini tangannya, tahu ya? Suka gini-gini, tahu? Ya. Pernah ditanya sih, Pak silakan sampaikan pesan dari hati Anda yang paling dalam kepada anak-anak Anda. Oh, orang udah nunggu nih bakal nangis, dia bakal melo. Enggak sih, begitu kameranya nyorot dia bilang, taklukkanlah dunia ini, kamu harus berhasil lebih dari bapakmu. Jadi waktu dengar dia itu ngomong begitu, saya langsung ingat saya, bapak saya, itu orang Batak begitu. Kompetitor, pokoknya nggak boleh ada orang yang lebih tinggi dari dia. Harus jadi orang berhasil dan harus jadi orang yang luar biasa. Nah bagi bapak saya, relasi itu bukan nomor 1. Relasi itu hanya bisa ditentukan dengan prestasi dan materi. Jadi kalau kamu bisa berhasil dengan kedudukan, dengan materi dan posisi, baru kamu bisa ngomong tentang relasi. Nah, itu dosa masalah. Jadi waktu saya dibesarkan dengan sebuah komunitas keluarga yang sedemikian, saya bertanya, kenapa ya bapak saya begitu? Ya, ada yang bisa jawab, kenapa bapak saya begitu? Ya nggak mungkin, kecuali ada dukun, betul nggak sih ya? Nggak tahu ya pasti ya. Kenapa bapak saya begitu? Karena opung saya melakukan bapak saya seperti itu. Nah, maksudnya. Jadi bapaknya bapak saya mendidik bapak saya itu begitu. Dan pada saat yang sama dia didik saya dan anak-anaknya seperti ya opungnya, muter terus ya. Muter terus. Jadi orang begitu hidup dalam sebuah keluarga yang toksik, ini bukan tiba-tiba toksik, bukan. Tapi karena dari dasar masa lalunya sudah ada. Nah, saya juga nggak tahu berapa banyak orang hari ini pernah punya pengalaman sexual abuse, dibully. Orang seperti ini, waduh sulit sekali untuk move on, sulit sekali. Ya saya pernah di DM satu orang anak remaja sebenarnya, saya tidak kenal, tapi karena dia follower, saya bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan dalam pelayanan medsos. Dia bilang begini, ada satu orang laki-laki mau dekati saya, tapi saya setiap kali ada laki-laki dekati saya selalu mundur. Saya tanya kenapa begitu? Oh dia bilang saya merasa jijik dengan diri saya, merasa jijik. Saya tanya kenapa begitu? Karena dulu dengan mantan pacar saya pernah melakukan video call seks. Dia pernah telanjang di depan pacar. Cuma begitu loh. Tapi bagi dia itu sebuah kenistaan dan membuat diri itu nggak bisa move on. Ini dosa masa lalu. Dan setiap orang di antara kita itu punya perjalanan hidup di masa lalu yang sadar atau tidak, secara tanpa sadar, unconsciously, dia bergerak menguasai diri kita. Makanya nggak aneh nanti munculnya keluarnya adalah gejala-gejala sakit mental, PTSD, ya. Post traumatic syndrome disorder. Orang seperti ini bisa merasa sepi di tengah keramaian, bisa nangis sendiri, merasa kesepian, nggak ada yang sayang sama dia. Tapi nanti kalau ditanya kenapa begitu, dia nggak bisa describe, nggak bisa.
Belum lagi ada muncul ADHD itu, bipolar. Ada lagi yang namanya NPD itu, narcissistic personal disorder. Orang yang selalu cari gara-gara supaya orang lain lihat dia. Karena dia punya sifat narsis yang tanpa sadar itu membuat dirinya tuh nggak bisa hidup kalau nggak buat perkara, nggak buat macam-macam. Jadi semua gejala-gejala ini muncul. Dan setiap orang setelah manusia jatuh dalam dosa, saya yakin jiwa itu nggak sehat, nggak sehat. Tapi menariknya ada banyak orang Kristen denial gitu, membatang. Enggak Pak, saya baik-baik aja Pak. Kan ada jendela kehidupan, jendela kehidupan. Jendela pertama ada orang lain tahu, saya nggak tahu. Jendela kedua saya tahu, orang lain nggak tahu. Jendela ketiga orang lain nggak tahu, orang lain nggak tahu, saya juga nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Jendela keempat adalah Tuhan tahu segala apa yang terjadi dalam hidup saya. Jadi semua jendela ini kemudian membuat kita sadar ada hal-hal tertentu yang tanpa sadar orang lain notice, kamu kok gitu? Kayak ada sesuatu yang salah deh sama hidupmu. Tapi kita denial gitu. Ada mental health. Kenapa terjadinya? Masa lalu. Yang kedua adalah karena lingkungan sekitar kita. Ini menarik ya, psikolog mengatakan kamu adalah 5 orang teman terbaik. Jadi kalau ditanya, siapa saya? Gampang. Coba cek teman-temannya. Cek aja. Karena kita adalah 5 orang terbaik kita. Si Alkitab juga nggak pernah salah. Mengatakan apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, bro. Jadi kalau kita ngomong tentang kepada siapa dan kemana kita suka nongkrong, jadilah diri Anda sendiri. Dosa lingkungan. Yang ketiga adalah dosa dalam kedagingan kita sendiri. Masing-masing kita punya dosa kedagingan yang sadar atau tidak itu membelenggu kita semua. Jadi kenapa kita sulit sekali untuk bangkit? Karena kita perlu notice dosa-dosa ini. Dan pada waktu Yesus bangkit mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, di dalam dirinya kita punya kekuatan supranatural. Yang percaya atau tidak, itu mampu melepaskan belenggu sesuatu dalam diri Anda. Ketika Anda menyadari bahwa kita punya Tuhan yang bangkit. Sekali lagi ya, bangkit itu bukan berarti kita nggak pernah jatuh, enggak. Tapi kebangkitan itu membutuhkan kejatuhan supaya kita bisa evaluasi diri. Jadi, waktu kita evaluasi, kita jatuh, kita bisa bangkit. Kemampuan itulah yang kemudian Yesus tawarkan ketika dia bangkit dari antara orang mati. Jadi bukti yang pertama ini. Jadi bagaimana Pak kita bisa mengalami kemenangan di dalam kemenangan Kristus? Yang pertama adalah mempercayai bukti dari kemenangan Kristus dalam kebangkitan. Tadi pagi khotbah saya itu 55 menit sudah ya. Sore ini biasanya ya berapa? 65 ya. Kita lebih singkat lah. 56 menit. Matius 28, coba lihat ya Alkitab ya. Setelah hari Sabat lewat, ya lihat ya. Menjelang menyingsingnya fajar, precise gitu. Menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, which is ini hari Minggu gitu. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ayat 1 aja, kalau Anda membaca dengan teliti, membuat kita itu harusnya kaget. Karena yang nulis ini adalah laki-laki. Dan yang ditulis adalah saksi pertama, bukan laki-laki. Saksi pertama adalah perempuan. Kenapa saya bilang kita kaget? Karena bagi tradisi orang Yahudi, wanita itu nggak boleh bersaksi, bro. Suaranya wanita pada zaman dulu itu nggak bisa didengerin. Kenapa? Karena dia nggak punya hak. Dia itu second layer. Tapi pada saat Yesus bangkit, Matius yang adalah laki-laki, seperti mau nyodorkan sebuah fakta. Faktanya adalah laki-lakinya pengecut. Nggak ada yang datang, nggak ada yang muncul. Yang muncul justru wanita. Dan ini membuktikan bahwa cerita ini tidak direkayasa. Anda tahu kenapa? Kalau direkayasa, Matius seorang pria akan berpikir ulang, akan menaruh perempuan sebagai saksi pertama. Apa maksudnya? Karena itu pada saat yang sama mempermalukan dirinya dan kelompoknya sebagai laki-laki. Tapi karena faktanya memang gak ada laki-laki, Matius seakan-akan harus mencatat wanita. Ayat yang kedua, tiba-tiba terjadilah gempa bumi. Nah, ini yang saya catat. Jadi kejadian gempa bumi pada waktu proses kematian kebangkitan jadi 2 kali. Dan ini bukan tanpa sebab. Ini bukan karena segala gejala alam. Enggak. Terlalu naif kalau kita ngomong ini sebuah kebetulan. Bukan, sudah. Karena pada waktu Yesus mati, gempa bumi itu terjadi. Beberapa komentator, penafsir mengatakan gempa bumi yang pertama kali terjadi sebagai sebuah respon akan sang pencipta alam semesta ini yang mau merendahkan dirinya sedemikian rupa yang bisa memutuskan 12.000 legion turun untuk menghancurkan semua
tentara Romawi, tapi tetap membekap mulutnya dan tidak pernah memberikan sebuah respon supaya malaikat itu membunuh. Gempa bumi itu menjadi gambaran kesedihan sangat amat dalam. Tapi pada saat yang sama, waktu Yesus bangkit, gempa pun terjadi. Dan gempa ini bagi beberapa kita manusia pasti memberikan sebuah efek, betul nggak sih? Pasti memberikan efek sih. Seakan-akan menjadi sebuah pesan. Ini bukan cuma sekedar Yesus bangkit, tapi bumi pun memberikan respon. Bukan cuma itu, saudara. Batu telah digulingkan. Kenapa ini penting? Karena Yesus itu bangkit, nggak perlu batu digulingkan. Dalam catatan yang lain di Alkitab, Yesus itu tubuh kebangkitan bisa nembus tembok kok. Gak perlu digulingkan. Tapi fakta digulingkan itu memberikan sebuah petunjuk supaya apa? Supaya orang lain bisa lihat seakan-akan Yesus sedang show off, sedang pamer bahwa dia sudah bangkit. Dan kebangkitan ini kemudian direspon dengan apa? Semua tentara yang menunggu tunggang langgang. Coba kita nangkap dulu vibes ini. Kenapa itu kubur dijaga? Matius dalam bagian yang lain mencatat bahwa pada waktu Yesus mati, rumor yang beredar adalah di Instagram, di TikTok, ya, di Facebook, rumornya adalah hashtag Yesus bangkit. Lalu kemudian mereka berpikirnya apa? Ini murid-murid bakal curi jenazah Yesus, lalu kemudian menghembuskan sebuah informasi, Yesus bangkit, padahal nggak bangkit, gitu loh maksudnya, ngerti ya? Jadi dibuatkan sebuah aroma di sana, informasi Yesus ini bakal bangkit, maka dia takut. Ditaruhlah penjaga. Tapi sekali lagi ini peristiwa fenomenal saya bilang tadi. Karena kenapa harus digulingkan? Dan tentara itu menjalankan. Dan bukan cuma itu, ini ayat 6. Ada malaikat datang di sana. Jadi dari komposisi semua bagian ini memberikan sebuah bukti untuk merespon penyataan verbal, penyataan empiris, dan juga semua gejala alam menjadi satu bagian bukti bahwa Yesus itu bangkit. Ini bukan sebuah dongeng, saudara. Fakta-fakta sejarah itu secara kognitif, secara akal budi kita bisa langsung dapat. Dia pesannya. Kenapa kita sulit untuk bangkit dari keterpurukan dosa? Karena hati dan pikiran kita itu tidak dipenuhi oleh firman. Jadi Anda tuh tidak punya satu opsi yang lain ketika Anda bergumul dengan pekerjaan. Waktu Anda bergumul dengan pekerjaan dan akan memutuskan untuk ambil hutang. Pikiran kita hanyalah tentang matematika manusia. Tidak ada dalam pikiran kita untuk mengalihkan dengan pikiran bahwa Tuhan, pekerjaan ini punyamu bukan punyaku. Kalau ini punyamu ya Tuhan, tolong saya kasih hikmat supaya saya bisa ngambil keputusan. Gak ada tuh yang sono. Yang ada tuh cuma di sini. Loh Pak, itu kan hati, betul. Gini, hati dan pikiran itu seperti satu materi yang sama, bentuknya beda. Ini airnya liquid. Anda masukin ke kulkas, jadi beku, es batu. Betul ya? Kalau Anda didihkan, dia memuai, ya, sublimasi namanya. Jadi uap air, betul ya? Jadi dalam air yang sama bisa beku, bisa frozen, jadi es, bisa memuai, bisa liquid. Tapi sama nggak? Sama. Pikiran, hati, jiwa sama sudah. Seperti es. Jadi kalau pikiran itu keras, ya keras. Hati itu yang liquid, sama semua. Jadi kalau ngomong tentang pikiran, ini penting. Iman Kristen itu sangat membuka ruang untuk kita mempersembahkan budi. Maka Roma pasal 12 begitu. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, nih pikiran. Saudara, inilah kelemahan orang Kristen, saudara. Yang saya akui, saya juga dulu begitu. Karena saya merasa Tuhan itu adalah Tuhan yang gak usah masuk pakai nalar. Sehingga saya waktu datang ke gereja, sudah terima amin aja. Apa pendeta ngomong amin lah. Maka ada banyak orang Kristen katanya, tau ya, yang pengamen buta sejak lahir tuh. Terus dia ngamen, burung kakak tuh hingga di jendela. Tahu lagi? Satu orang protes, tanya, Mas, sampai kapan nggak bisa lihat? Sejak lahir, Pak. Oh, nggak boleh nyanyi begitu. Kaget ya, maksudnya gimana? Nggak boleh. Jadi gimana nyanyi gini? Burung kakak tua katanya, hingga di jendela katanya, nenek sudah tua katanya, giginya tinggal 2 katanya. Kok pakai katanya? Karena sampai nggak pernah lihat burung kakak tua. Kamu tahu burung kakak tua dari mana? Kata orang, ngerti nggak sih? Kata orang.
Sama, orang Kristen gitu. Kalau mati masuk mana? Surga. Kok bisa tahu? Katanya Pak Pendeta. Orang Kristen katanya, selalu referensi katanya. Makanya kalau Anda belajar sungguh-sungguh, ini menarik ya. Kalau belajar sungguh-sungguh tentang psikologi agama, ini menarik sih. Orang itu ya, begitu ngomong tentang agama, nalarnya itu bisa buntu. Otak itu seperti bisa diberangus. Jadi fun fact. Faktanya adalah begitu. Ada pendeta, mau khotbah apapun, dari kitab apapun, ujung-ujungnya perpuluhan. Menarik ya? Wah khotbah, mari kita buka 1 Raja-Raja. Terakhirnya apa? Mari kita bayar perpuluhan. Gak ada hubungannya pada sana. Khotbah tentang Matius, ujungnya perpuluhan. Khotbah tentang, pokoknya khotbah apapun, ujung-ujungnya perpuluhan. Saya tanya, jemaatnya bayar nggak perpuluhan? Bayar sudah. Udah nggak pakai otak sih. Ayo kita menabung 100 supaya mendapatkan 1000. Ada nggak orang yang melakukan ini? Banyak saudara. Dan ini bukan cuma orang Kristen, perhatikan. Beberapa rekan sahabat kita, apa yang terjadi? Satu keluarga berangkat ngiketin diri pakai bom, meledakkan diri, lalu percaya pada waktu mati masuk surga. Bisa begitu psikologi agama. Begitu orang itu tidak lagi menggunakan akal budinya untuk berpikir tentang apa yang dia percaya. Pada saat yang sama yang dipercaya bukan kebenaran. Maka waktu kita ngomong iman Kristen, menarik semuanya fakta yang dibuat. Ada orang Kristen hari ini punya kitab, nggak dibaca saudara, dibawa tidur, gokil. Dia bilang saya nggak bisa tidur Pak, kalau nggak pegang Alkitab. Tanya, Bu dibaca nggak? Nggak perlu, yang penting saya rasa Yesus ada di sini. Brother, ini ditulis saudara. Ditulisnya bukan begini. Aku merasa aku sudah membacanya, nggak begitu saudara. Dibaca itu pakai kognitif saudara. SS, SET, setela pakai otak. Hari, H-A-H, R-I-R-I, hari. Itu pakai ini, bukan pakai rasa. Tapi banyak orang Kristen malas baca. Dia mau isi apa otaknya? Mau isi apa? Pakai begitu presisi kisah kebangkitan Yesus. So kita kemudian sadar bahwa iman kita itu butuh pengetahuan. Nah ini. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, ya. Iman memerlukan pengetahuan sebagai dasar kebenaran. Tapi iman juga memerlukan ketidaktahuan agar kita tidak bersandar pada pengetahuan kita. Richard, kita ini lagi kayak tadi. Bukan saya akan menghilangkan Richard hari ini. Oke, ini bagus. Saya kalau ada Richard di sini ya, sini dulu. Saya bilang gini, Richard, percaya nggak bangku ini bisa nahan berat badan kamu? Sebagai manusia yang normal ya, kan ini anggap aja belum pernah duduk gitu ya. Kita waktu lihat bangku suruh duduk, kan nggak tiba-tiba suruh duduk dong, karena pakai akal ya. Apa yang dilakukan oleh Richard begitu dia lihat bangku dan diminta untuk duduk? Datang dulu ya, lihat ya, pakai mata kan dia lihat, setelah itu kan pegang ya. Ini yang miris nih, pegang. Goyang-goyang, wah, kan pakai dia, lihat dulu pakai mata, ini empiris panca indera. Dipegang, dirasa, ini keras nih. Digoyang-goyang, betul ya? Ini pengetahuan sih. Sebelum Anda duduk, harus tahu dulu, ini bisa nggak ya nahan berat saya? Tapi apakah cukup dengan melihat, lalu membuktikan bisa kok? Kursi ini bisa menahan beban Richard? Enggak. Apa yang harus dilakukan? Harus duduk. Nah. Sampai selesai khotbah ya? Duduk sudah. Jadi orang waktu lihat bangku, dia pakai waktu lihat, bisa nggak ya? Tapi itu tidak cukup sudah. Dan ini iman. Iman artinya adalah waktu dia duduk, dia tahu ada bagian yang saya tidak tahu, betul-betul bisa nahan nggak? Tidak tahu. Tapi yang saya bisa lakukan adalah dengan panca indera, dengan apa yang saya bisa lakukan. Bisa deh, dia duduk. Walaupun kemudian ada resiko dia jatuh, ada aja, nggak tahu. Tapi dia duduk. Oke, terima kasih Richard. Kasih tepuk tangan buat Richard. Saya berharap Anda menangkap bukti kemenangan Kristen di mana. Buktinya itu valid sudah. Saya bukan dong yang maling kundang lah,
Sangkuriang lah, tahu saya, beritanya baik, jangan durhaka sama mama, tahu saya. Tapi kisahnya fakta nggak? Belum tentu saya. Jangan-jangan enggak. Ya. Tapi memang isinya kebaikan, betul nggak sih? Isinya kebaikan. Tapi iman Kristen nggak ngajar gitu. Iman Kristen kebaikan dilandaskan dengan kebenaran. Dan kebenarannya itu butuh apa sih? Butuh pengetahuan. Kan saya tanya Bapak Ibu sekalian, sejak Anda jadi orang Kristen, berapa banyak Anda baca? Ayo dong, baca. Anda baca, Anda menemukan banyak permata kehidupan. Jadi kok bisa gini ya? Luar biasa. Tapi Pak, waktu saya baca, saya nggak ngerti. Saya bilang, baca terus. Nanti Anda akan ngerti satu hal. Apa itu? Kesetiaan. Anda baca, Anda nggak ngerti. Anda baca terus. Begitu Anda selesai, Anda ngerti satu hal. Apa itu? Setia. Kesetiaan. Iya deh. Anda tidak tahu Tuhan. Jangan pikir semua pendeta tahu segala tentang Tuhan. Kalau pendeta dia ngaku tahu segala tentang Tuhan, saya yakin itu ajakan yang sesat sebenarnya. Karena secara mendasar itu ciptaan, nggak mungkin lah otak kita yang kecil ini bisa memasukkan semua informasi tentang Tuhan, nggak mungkin. Makanya kemenangan Kristus atas dosa dan kematian bukan sebuah dongeng yang memberi makna kebaikan, tapi memberi dasar kebenaran agar apa? Kita menjadi pribadi yang menyatakan kebaikan. Jadi waktu kita belajar tentang bagaimana saya bisa keluar dari jerat berhala dalam diri, keterpurukan tentang dosa, saya beritahu caranya adalah memasukkan banyak firman Tuhan dalam otak Anda. Si Roh Kudus menggunakan firman itu untuk memberikan kita kewaspadaan, kepekaan. Setiap kali Anda mengambil keputusan, Roh Kudus ingatkan kita. Tuhan, jangan-jangan waktu saya ngambil pinjaman ini, pikiran saya mengatakan bahwa ada berhala dalam hati. Apa itu berhalanya? Berhalanya adalah penerimaan diri. Saya merasa saya harus sukses melalui pekerjaan ini. Perhatiin ini. Itu orang bisa kerja gitu. Dia ingetin kita, jangan-jangan di pekerjaan jadi berhala, jadi mamon dalam hidup saya. Ya pada saat yang sama saya lupa, ini pekerjaan punya Tuhan, bukan punya saya. Nah, Anda tahu dari mana? Dari firman. Maka setiap kali Anda mengambil keputusan, Anda ingat firman-Nya. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Wah, tahu ya? Berarti kalau ini untuk Tuhan, ya harus doa dong. Gitu. Dan Pak Suci datang sama saya, Pak, saya udah gak tahan sama suami saya. Saya pengen cerai, Pak. Saya bilang nggak bisa, kita doa terus seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Akhirnya dia nggak tahan, saya mau cerai. Ya udah, kalau gitu gini aja. Kalau kamu mau cerai, mau ke beda agama cari pengacara, yuk doa dulu, saya dengerin. Silakan berdoa. Dia bingung, mau doa apa? Betul gak sih? Masa mau doa gini, Tuhan, saya mau bercerai. Muluskanlah semua langkah, tunjukkanlah hakim yang terbaik, Tuhan, pengacara yang terbaik, supaya saya bisa cerai dengan baik gitu. Nggak bisa sudah. Pada saat yang sama otak Anda tuh ngakai. Kok bisa? Karena Anda tahu pada saat Anda doa begitu itu menyalahi apa yang Anda yakini. Pertanyaan, dapat dari mana informasi? Anda tidak bisa percaya. Dapat dari mana? Dari firman. Bukan dari mimpi, dari tembok itu enggak sudah. Dari firman. Jadi membuat kita kemudian setiap kali mengambil keputusan lebih bijak sudah. Lebih bijak. Dalam poin yang pertama ini saya mengajak kita untuk kembali kepada firman. Yuk, ini ada anak muda nih. Oh, jangan ulangi apa yang saya ulangi, yang saya lakukan dulu, jangan dia lakukan. Tanya, ayo sungguh-sungguh dalam Tuhan, baca Alkitab sungguh-sungguh. Saya bilang gini, aduh, Om, saya masih muda Om. Baca Alkitab, hidup Tuhan di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Entar Om, dia nanya, maksudnya entar udah 60, minta maaf yang udah 60, 70 ya, yang sudah siap untuk berangkat. Nah, saya bilang gitu sama Om ya. Kalau saya masih muda, jangan deh, jangan sungguh-sungguh. Saya tanya kenapa? Waduh, kalau sungguh-sungguh dalam Tuhan masih muda ya, nggak boleh keluar malam, nggak boleh ngecat rambut, nggak boleh pakai anting, nggak boleh ditato, nggak boleh pakai jeans sobek-sobek. Aduh, banyak aturan, capek. Hari ini saya evaluasi, kenapa saya berpikir begitu? Karena saya melihat agama Kristen hanya agama. Enggak, sudah ada tentang kasih kok, tentang relasi kok. Jadi kalau relasi pasti asik, gokil, amin aja. Kalau relasi pasti asik. Kenapa? Ini basicnya adalah love, cinta. Ini anak muda ada yang pernah jatuh cinta? Belum semua, oh kita doakan ya supaya jatuh cinta ya. Itu waktu jatuh cinta, waduh, ya, mau dari barat ke timur, dijabanin. Dijabanin sudah.
Nggak peduli, waduh uang tabungan lu capek-capek nabung, doi ulang tahun gue beliin, lu mau apa? Hermes, Vuitton, Gucci gue beliin gitu. Gucci. Iya itu tuh Louis Vuitton ya. Di selepetnya gitu ya. Hermes, kemas saya, rasanya kemas ya. Gue beliin ya. Ya tapi walaupun KW gak apa-apa lah ya. Seorang kalau jatuh cinta asik. Nah waktu kita mendekati firman, mendekati Yesus, itu harusnya asik. Baca Alkitab tuh asik, keren, gokil. Nah, ini relasi sudah. Dan itu yang saya temukan akhirnya baca Alkitab itu nggak beban. Kalau saya mendekatinya bukan sebagai agama. Kalau sebagai agama tuntutannya kewajiban. Itu kewajiban capek men, capek. Poin yang kedua, yang terakhir adalah ini. Kemenangan Yesus menyatakan panggilannya menarik saudara. Kalau lihat ayat 7, setelah semua fakta-fakta itu disampaikan, lalu malaikat itu mengatakan jangan takut, ia tidak ada di sini. Lalu kemudian kalimatnya begini, segera pergi dan katakanlah pada muridnya yang telah bangkit, supaya ia dari antara orang mati, ia mendahului kamu ke Galilea. Dari semua kota yang pernah dijalani oleh Yesus dan murid-muridnya, kenapa Galilea? Dan jawabannya sederhana, karena Galilea, Matius pasal 28 ayat 16 sampai 17-18. Begitu sampai, murid-murid itu melihat dia menyembah Yesus, tapi ragu-ragu. Ragu-ragu itu distazo. Ragu-ragu itu bukan karena kurang pengetahuan, tapi karena perasaan yang pernah terjadi di masa lalu. Dia berpikir, ini Yesus beneran ya? Jangan-jangan dia ninggalin kita lagi. Maka klaim Yesus adalah segala kuasa di langit dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Pergilah. Dan itu dimulai dari sebuah kota namanya Galilea. Kenapa ini penting Galilea? Karena Galilea adalah first love-nya Yesus dengan murid-murid. Orang kalau dijatuh cinta pertama itu biasanya, aduh, gak pernah mudah dilupakan. Ada amin bapak-bapak? Hati-hati nyebutin dulu ya, nanti malam bisa gak berantem. Ditanya siapa cinta pertamamu? Pokoknya jatuh cinta pertama kali. Makanya ada orang ngomong yang mantan terindah nanti. Mantan terindah, orang dijatuh cinta pertama kali ya. Itu pengalaman pertama itu tidak bisa terlupakan. Ini menarik loh. Jadi waktu Yesus mati, murid-murid pergi semua, putar badan semua sih. Jadi layan, jadi super grab, jadi apa ya? Enggak. Pokoknya kembali, pokoknya tunggang langgang semua, kabur semua. Dan waktu Yesus bangkit, kita sama murid-murid kasih tahu suruh kumpul ke Galilea. Jadi saya membayangkan itu murid. Begitu sudah kehilangan harapan, tapi kemudian Yesus bangkit, disuruh balik ke Galilea. Semua kenangan-kenangan pertama dengan Yesus itu muncul. Dia bilang, Pet, lu ingat gak lu lagi jongkok di sini? Iya, gue jongkok di sini. Iya, lu ngapain tuh? Lagi mau pergi menjala ikan. Oh Yesus lewat. Iya, gue ingat tuh. Mari ikutlah aku, kamu akan menjadikan penjala manusia. Terus gue tinggalin tuh jalan, gue diteriak-teriakin, oh cuci dulu tuh kapal, gitu. Gue lari. Masih, lu ingat tuh, lu bisa, iya gue lagi main gaple tuh waktu itu, main kartu. Lagi seru-serunya tuh, puas, kayak lagi closing tuh. Yesus panggil, ayo ikutlah aku, kamu akan menjadikan penjala manusia. Gue tinggalin. Jadi mereka mengingat semua kenangan pertama kali waktu Yesus panggil. Menarik sekali, waktu Yesus bangkit, diajak kembali mengingat pertemuan pertama mereka dengan Yesus. Pertanyaan saya sore ini buat kita, waktu kita ngomong Paskah, di manakah Galileamu dalam hidup? Dimana saat pertama Anda sadar Tuhan, hidupku brengsek, masalah demi masalah gak pernah selesai. Tapi Tuhan, hari ini aku serahkan hidupku yang satu kali dan satu-satunya kepadamu. Di titik itulah Anda mengatakan, Tuhan, bagiku hidup bukan tentang aku lagi, tentang Engkau. Sudah, kalau Anda tidak menemukan Galilea, omong kosong, Anda bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Kasih tahu titik poin. Anda bisa pergi, Anda bisa tersasar, kesasar, kemana-mana. Tapi suatu hari Anda bisa balik. Dia perhatikan, Bapak Ibu, Anda punya anak kecil, perhatikan. Pastikan Yesus ada di dalam hati anak-anakmu. Karena kita nggak bisa lihat anak ini 7-24 jam, nggak bisa. Tapi satu hal yang kita pastikan adalah kalau ada Yesus dalam hatinya, kemana pun dia pergi, suatu kali dia akan kembali pada pelukan kasih Bapa. Gitu. Kok Pak bisa gitu Pak? Karena firman ngomong, bukan cuma firman ngomong. Ada tahu? Ini orang yang ngomong, ini orang sudah lari pergi jauh, kesasar kemana-mana. Orang balik lagi.
Mama saya tuh, setiap kali saya khotbah, bingung nih anak jadi apa? Saya bilang, Mam, jangankan mama, saya aja bingung lihat hidup gua kok bisa kayak gini? Kok bisa sih? Kok bisa? Saya punya grup SMA, setiap kali ngobrol, gila cuy, gua nggak nyangka lu bisa kayak gini. Gua bilang, jangankan lu, gua aja bingung kok gua bisa kayak gini. Semua bingung. Tapi saya tahu sudah, kenapa? Karena pada waktu anak-anak saya dibawa ke sekolah minggu. Ya, perhati deh, the power of Jesus Christ. Sekolah minggu. Saya selalu ingat lagu-lagu yang sederhana. Dengar dia panggil nama saya. Itu berkumandang waktu saya udah usia 23-24 tahun. Kapan pertama kali saya dengar? Sekolah minggu sudah. Sekolah minggu. Menjawab ya. Itu lagu sudah, sampai sekarang. Itu membuat kita tuh bisa merinding sudah. Nada yang sederhana, dengar dia panggil nama. Itu lagu ini. Bukan nama kita, bukan nama saya. Kata saya itu personal. Dengar dia panggil nama saya. Artinya Tuhan, pencipta alam semesta dengan miliaran manusia, tapi dia tahu namamu satu-satu. Anda tahu apa maksudnya? Relasi yang intim. Nama saya dan Tuhan. Pertanyaan saya hari ini adalah di mana Galilea kita? Atau mungkin Galilea Anda hari ini adalah malam hari ini. Kalau malam hari ini Galilea Anda, buka hati Anda, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan Tuhan, aku ingin berikan hidupku yang satu dan satu-satu bagi Dikau. Dan aku mulai berjalan dalam satu masa ke masa yang lain untuk menghidupi akan Dikau. Tempat di mana para murid berjumpa dengan Yesus dan meresponi panggilannya adalah Galilea, dan ke bukit di mana Tuhan berbicara secara khusus bangkit. Oke, dalam poin terakhir ini kita baca bagian terakhir 3-2 ya. Kemenangan Yesus memberi pengharapan akan kemenangan kita atas dosa dalam setiap level iman yang kita jalani dalam kehidupan. Saudara-saudara, dalam perjalanan spiritual kita hari ini, Anda ada di mana? Anda datang dalam keterpurukan mungkin? Saya nggak tahu ya. Ada satu namanya itu self-counseling. Dia bilang begini, coba identifikasi emosi negatif apa yang sering terjadi dalam satu minggu. Itu menjadi sebuah refleksi bagaimana Tuhan itu sedang berbicara kepada kita. Kok bisa begitu Pak? Karena buat saya yakin begini, masalah adalah cara Allah untuk membuat kita keluar dari jalan yang salah. Masalah. Ya. Anda diizinkan punya masalah dalam rumah tangga. Mungkin ada cara Allah untuk mengingatkan kepada kita kembali. Tuhan, pertama kali saya memutuskan untuk menikah. Motif saya apa? Tujuan saya apa? Dan mungkin kita menjawab pengen bahagia. Dan setelah saya menikah, kok saya nggak bahagia? Saya beritahu bahagia itu bukan dicari, bahagia itu diberi. Dan selama ada Yesus dalam hidupmu, bahagia itu Anda akan temukan, walaupun di tengah-tengah penderitaan. Ingat ya, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Ada padang berumput hijau, ada lembah kekelaman. Tapi subjek dari kisah ini adalah Tuhan adalah gembalaku. Dalam bagian yang lain Tuhan kata begini, padang yang berumput hijau akan seperti lembah kekelaman kalau Tuhan tidak jadi gembala. Sebaliknya, kalau Tuhan jadi gembala, lembah kekelaman akan nampak seperti padang yang berumput hijau. Sudah, kalau Anda hari ini sedang lembah kekelaman, tapi ada Yesus dalam hidup kita, ada pengharapan sih. Ayo kita maju, benar. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Karena dia hidup. Hari ini ada punya pergumulan apa? Bawa sama Yesus. Karena setiap doa kita Tuhan mendengar. Karena yang menghalangi doa kita adalah dosa. Dan sudah selesai satu kali di atas kayu salib. Dan dia berkata tetelestai, selesai, sempurna, perfect, tidak perlu tambah apa. Pada waktu Anda punya pergumulan dan pekerjaan, yuk bawa sama Yesus. Jangan cuma tanya solusinya, tanya dulu dalam hatimu, apakah Yesus menjadi pusat dalam pekerjaan. Jangan hanya minta berkat yang terbaik, jadilah pribadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Maka saya yakin pribadi yang terbaik tidak akan pernah disia-siakan oleh Tuhan. Orang yang bersandar berharap pada Tuhan, suatu Tuhan akan buka jalan, diberi kekuatan, damai sejahtera, semangat, pengharapan untuk terus jalan. Satu langkah kehidupan, satu langkah kehidupan, satu langkah. Amin, saudara. Mari kita berdoa.
Hari ini kalau kami ada semua karena anugerah. Terima kasih Yesus sudah bangkit. Kami punya masa depan yang pasti lebih baik karena rancanganku bukan rancanganmu. Rancanganku dan rancanganmu seperti langit dan bumi. Dan rancanganmu bukanlah kecelakaan, melainkan damai sejahtera yang memberi masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih karena kebangkitanmu ya Tuhan Yesus, membuat kami hari ini tidak lagi putus asa, tidak lagi patah semangat. Kalau di antara kami hari ini sedang bergumul dalam relasi rumah tangga, mulai dingin satu dengan yang lain, dan merasa udah deh jalanin aja lu gue. Tapi hari ini Yesus hadir dan sedang berbicara dan mengajak Anda untuk jalan ke Galileaan pertama kali, the first love, cinta pertama. Bawa hidupmu ke sana. Ingat pernikahan yang engkau pernah buat pertama kali, karena diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik, Tuhan menyempurnakan sampai kesudahan. Kalau Anda bergumul dengan pekerjaan hari ini, ingat bahwa pekerjaan bukan cuma sekedar cari duit. Saya yakin duit penting dalam pekerjaan, tapi pekerjaan adalah sebuah tempat Anda menghormati Tuhan yang sudah mempercayakan Anda talenta karunia. Bawa pekerjaanmu kepada Tuhan dan pastikan pekerjaan adalah sarana Tuhan menyatakan berkat. Kalau Anda punya pergumulan yang sakit penyakit, saudara sekalian, saya yakin mukjizat masih ada. Tapi buat apa mukjizat terjadi kalau kami tidak tahu tujuan hidup? Tuhan tolong supaya setiap kali sedang bergumul dengan sakit penyakit, kami menyadari bahwa hidup bukan lagi tentang kami, tapi tentang Tuhan. Maka hidup adalah Kristus, matilah Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan berjalan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kiranya berita Paskah tahun ini menggugah kami untuk menjadi pribadi yang semakin menyenangkan hati Tuhan dan berjalan di dalam terang langkah Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Dengan sikap sempurna bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan iman kita dengan berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami. Berdoa buat para pelayan di Gereja Benowo, para penatua, pendamping, pengurus, koordinator wilayah, guru sekolah minggu, aktivis, dan karyawan. Kami berdoa Tuhan kami tetap bergerak maju bersama untuk menjalani visi yang Tuhan sudah berikan, yaitu menjadi gereja yang memuridkan secara utuh dan seimbang dengan nilai-nilai otentik, peduli, dan misional. Kami rindu Tuhan ini bukan cuma sekedar sebuah tagline yang indah, tapi kami boleh hidupi dalam kehidupan kami bergereja. Kami berdoa buat jemaat dalam rumah tangga, pekerjaan, pendidikan anak. Kami mohon Tuhan dan tolong supaya kami diberikan hikmat dan juga kemampuan untuk mengambil keputusan yang seperti Engkau inginkan. Dan kami rindu Tuhan di dalam semua rumah tangga kami ada mesbah doa. Ada tempat di mana anak-anak, suami, istri boleh berkumpul bersama, bergandeng tangan dan berdoa bersama menjadi keluarga yang sama-sama mengasihi Tuhan. Kami berdoa buat jemaatmu yang sedang sakit, Bapak Fernandus, Ibu Haryono, Ibu Hermawati, Bapak Enos, Ibu Hadi, orang tua dari Bapak Bobi, Bernanda, Ibu Yurni Manumpil, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang mungkin tidak bisa kami sebut namanya. Kami mohon kuasa dan kasih-Mu menjamah setiap saudara kami ya Tuhan dalam proses pemulihan, jiwanya diberikan ketenangan, imannya dikuatkan untuk tetap berharap kepada Tuhan. Dan mengucap syukur buat teman-teman saudara-saudara kami yang berulang tahun, sudah Adin Nugraha, sudah Samuel Aprianus Limanto, anak Viola Hotmaria Silaban, Viola Kandita Anggraini, Ibu Setiawati Condroiji, Saudara Yeremiko Afrilito Sutarji, Ibu Helena Yohanes, Ibu Merit Hermanto, dan teman-teman yang lain yang tidak kami sebut namanya. Kami mohon supaya Tuhan sudah memberikan 1 tahun usia. Juga Tuhan yang sama memberi hikmat kasih yang semakin besar kepada Kristus yang lebih dahulu mengasihi mereka. Setiap pergumulan mereka hadapi, Tuhan buka jalan, dan kiranya Tuhan menolong supaya setiap langkah yang diambil, setiap perjalanan hidup yang dilalui, penyertaan pemeliharaan Tuhan nyata bagi mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa buat GKI Perguruan Bunda secara keseluruhan majelis hamba Tuhan jemaat, kami boleh bergerak maju bersama ya Tuhan. Teringat bangsa negara kami, Presiden, Wakil, Menteri, DPR, DPD, KPK, TNI, Polri, dan semua orang jabatan yang berjabatan di bangsa ini berikan hati yang takut akan Tuhan. Termasuk kepala daerah, agar boleh memerintah dengan adil dan bijaksana. Kami tetap yakin Indonesia di tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan kasih-Mu atas bangsa kami tidak akan pernah luntur. Ketika kami gagal, kasih Tuhan tidak berkurang. Ketika kami berhasil, kasih Tuhan tidak bertambah. Kasih Yesus begitu ajaib, kiranya tetap merangkul kami dalam perjalanan berbangsa bertanah air di negeri kami tercinta. Teringat buat para pendeta, misionari, penginjil yang melayani kota besar, pedalaman, pedesaan, dimanapun berada, Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Keluarga mereka Tuhan juga yang pelihara, visi misi yang Tuhan sudah tanamkan dalam panggilan mereka boleh berjalan dengan baik sehingga Injil Kristus kumandangkan. Sehingga banyak orang dengan lutut bertobat tidak mengakui saudara Tuhan bagi kemuliaan Allah. Kami rindu Tuhan, semua gereja boleh bergandeng tangan mengerjakan panggilan Tuhan selagi masih ada siap. Karena pada waktu malam datang tidak ada lagi orang yang bisa bekerja. Kami rindu persembahkan hidup kami yang satu kali. Sementara ini yang terbaik hanya bagi Kristus Tuhan kami sudah mati, menebus dosa, bangkit dan naik ke surga. Ini doa kami ya Tuhan. Ini panjatkan setiap doa ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa.
Warta Jemaat Minggu 20 April 2025. Terima kasih kepada pelayan yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan pada sore hari ini, dari liturgos, singer, tim musik, juga operator sound system dan juga LCD. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu memberikan kemurahan bagi setiap kita yang ikut ambil bagian di dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih juga Pak John Manik yang telah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada Paduan Suara Gloria yang juga ikut ambil bagian di dalam persembahan pujian. Juga mengucapkan terima kasih kepada Panitia Paskah yang telah ikut safari pelayanan dari malam refleksi Jumat Agung hingga Paskah pada hari ini dari jam 4 subuh mungkin ya, sampai pada sore hari ini. Terima kasih untuk pelayanannya. Selanjutnya, di antara kita adalah jemaat yang selalu setia dan ikut ambil bagian dalam kebaktian di Bajul Jemaat Penowo. Selanjutnya, selamat ulang tahun kepada Saudara Adi Nugroho 14 April. Saudara Samuel Aprianus Limanto 14 April juga. Anak Viola Hot Maria Silaban 15 April. Anak Viola Candita Anggraini 16 April. Ibu Setiawati Condrowici tanggal 17 April. Saudara Yeremiko Afrilito Soekarji 17 April. Bu Yasnyani bisa disampaikan kepada Ibu Helena Yohanes 19 April. Ibu Mary Hermanto 20 April. Lumayan juga ya yang ulang tahun pada bulan April. Lumayan banyak. Persekutuan Pemuda Remaja seharusnya 26 April bertempat di ruang sekolah minggu lantai 2. Selanjutnya persekutuan wilayah pertama dari Barat Utara pada hari Senin 21 April pukul 18 di keluarga Nata Ibu Desi dilaksanakan di gereja. Persekutuan Barat-Barat Minggu 27 April pukul 11.30 ya, setelah kali 1 bertempat di Bapak Iwan Siki, Desa Bandut RT 6 RW 12 Derancang Menganti ya, dekat Green Menganti. Wilayah Selatan Senin 28 April bertempat di keluarga Bapak John Unani pukul 19. Pondok Benowo Indah Blok CR nomor 18. Nomor 8. Oh ya, nomor 8. Wilayah Timur, baru belakang lagi ya. Rabu 30 April 2025 pukul 19 bertempat di keluarga Bapak David Tampemawa, PBI MN nomor 16. Doa malam 22 April dipimpin oleh Bapak Yance sama Tompol. Pelatihan drum dibuka untuk setiap anak-anak daripada jemaat yang ikut ambil bagian untuk pelatihan drum. Diberikan kuota 2 orang ya untuk anak jemaat. Jika ada di antara kita yang mempunyai kerinduan untuk anak yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan, baik itu pelatihan drum maupun keyboard, bisa menghubungi Bapak Tri Prasetya dengan nomor HP yang tertera di atas. Selanjutnya
Pembekalan khotbah diberikan setiap kita oleh pendeta Esra untuk memberikan pembekalan khotbah yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 April dan 8 Mei pukul 19. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk melayani setiap sebagai pembawa renungan dapat mendaftarkan diri ke Pengaturan Prasetya dan Pengaturan Katianus. Ini tujuannya untuk setiap kita yang mempunyai kerinduan untuk menyampaikan firman di setiap persekutuan wilayah. Berita duka, telah berpulang saudara kita yang kekasih Dita Ratna Kristanti Kris pada hari Jumat pukul 18 April 2025 pukul 12.50 dan telah dimakamkan pada hari Sabtu 19 April 2025 pukul 10 di TPU Babat Jerawat. Demikian warta jemaat, Tuhan memberkati kita semua. Ya, persembahan. Nas persembahan terambil dari Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyuruhkan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita, mari kita membawa persembahan ke hadapan Tuhan sambil menyanyikan pujian Kita Sudah Ditebus Oleh-Nya. Jemaat yang terkasih, mari kita kembali ke dalam liturgi keseharian kita. Sebagai umat Allah yang mengalami kemenangan Kristus, biarlah kuasa kebangkitan Allah senantiasa memberdayakan kita untuk hidup bagi Dia. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, aku tak gentar.
sebab dialah yang memegang hari esok, sebab dia hidup. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita bersyukur karena Kristus sudah bangkit. Kita punya pengharapan yang tak pernah lekang oleh waktu. Kita akan mengakhiri ibadah di tempat ini dan akan melanjutkan ibadah di tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan, kiranya Kristus yang telah bangkit memenuhi hidupmu dengan kuasa kebangkitannya dan menguasai hatimu dengan kasih-Nya yang tak berkesudahan. Percayalah kepada janji-Nya yang memberi hidup dan jadilah saksinya yang membawa terang dan pengharapan kemanapun kau pergi. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekarang dan selama-lamanya. Kita yang percaya katakan amin.